Pernah nggak sih lagi lihat-lihat media sosial atau jalan di mall, nemu iklan internet yang harganya kelihatannya bagus banget, murah banget gitu. Tapi dalam hati suka kepikiran kan, ini beneran harganya segini? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal bongkar tuntas semua angka dan biaya tersembunyi di balik paket internet yang kelihatannya murah itu. Oke, ini yang paling penting dan harus jadi pegangan kita semua. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah terkecoh sama angka cantik yang dipajang gede-gede di brosur atau iklan. Angka itu sengaja dipasang di situ karena ada tujuannya. Dan percayalah, tujuannya bukan buat keuntungan kita sebagai konsumen. Yuk kita mulai dari bagian yang paling pertama kita lihat, harga iklan yang super menggoda itu. Yap, harga yang sengaja dirancang supaya kita berhenti sejenak, terus mikir, wah murah juga ya. Nah, ini dia rahasia nomor 1. Harga yang kamu lihat itu hampir selalu harga sebelum kena pajak. Dan ini bukan cuma trik 1 atau 2 provider aja ya. Hampir semua provider internet besar di Indonesia pakai cara ini. Udah kayak jadi standar industri mereka gitu. Oke, sekarang ayo kita kupas lapisan biaya pertama yang hampir selalu ngumpet di balik harga utama yang kita lihat di iklan. Biaya gaib ini namanya PPN alias pajak pertambahan nilai. Ini bukan akal-akalan provider ya, tapi emang pajak wajib dari pemerintah. Besarnya 11% dan angka ini bakal nempel terus di setiap tagihan bulanan kamu. Nggak bisa ditawar, nggak bisa dihindari. Terus gimana cara hitungnya? Gampang banget kok. Kita lihat ya, ambil aja harga iklan, contohnya di sini Rp280.000. Nah, dari situ kita tambahin PPN 11%, yaitu sekitar Rp30.800. Jadi totalnya berapa? Yap, Rp310.800. Inilah angka sebenarnya yang bakal kamu bayar tiap bulan, bukan yang Rp280.000 itu. Pasti pada nanya kan, loh kenapa sih nggak langsung aja tulis harga finalnya? Kenapa harus dibikin ribet begini? Pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya simple, ini semua soal psikologi marketing. Coba deh rasain, denger 200 ribuan sama 300 ribuan, beda banget kan rasanya di kuping dan di kepala kita? Angka 280.000 itu secara psikologis terasa jauh lebih murah daripada 310.800. Nah, persepsi murah inilah yang mereka kejar. Oke, kalau tadi PPN 11% itu baru kejutan kecil, anggap aja pemanasan. Sekarang, siap-siap buat kejutan utamanya nih. Khusus buat pelanggan baru, kejutan yang sesungguhnya itu ada di tagihan bulan pertama. Dan ini seringkali bikin kaget beneran. Coba lihat angka ini, Rp588.300. Bayangin, dari iklan yang cuma Rp280.000, tagihan pertama bisa bengkak jadi segini. Lebih dari 500.000 juta. Kaget kan? Nah, pertanyaannya, kok bisa loncatnya sejauh itu? Dari Rp280.000 tiba-tiba jadi lebih dari Rp580.000. Ini biaya tambahan datangnya dari mana aja coba? Ternyata ini dia biang keroknya. Ada biaya-biaya 1 kali bayar yang cuma muncul di tagihan pertama. Yang paling gede itu biasanya biaya pasang daru atau PSB. Terus ada juga biaya prorata, sama kadang ada biaya materai juga. Di sini kita bisa lihat rinciannya dengan jelas. Paket dasarnya Rp280.000. Terus ditambah biaya instalasi, kita ambil contoh Rp250.000. Nah, 2 angka ini dijumlahin dulu, baru deh totalnya itu kena PPN 11%. Makanya hasil akhirnya jadi gede banget ya, yaitu tadi Rp588.300. Oke, sekarang kita udah tahu penyakitnya kan? Udah tahu semua rahasianya. Nah, sekarang kita bahas obatnya. Gimana caranya biar kita jadi pembeli cerdas dan nggak kena kejutan-kejutan kayak gini lagi? Caranya gampang banget. Kuncinya cuman ada 2 langkah ini. Pertama, kita harus banyak tanya yang spesifik. Kedua, kita harus siapkan budget dengan lebih pintar. Ini nih senjata kita. Waktu ngobrol sama sales, jangan malu-malu. Langsung aja tanya, Mas, Mbak, harga netnya setelah kena pajak 11% jadi berapa? Terus tanya lagi, ada biaya pasang baru atau biaya lain-lain nggak di tagihan pertama? Kalau ada, berapa persisnya? Ini hukumnya wajib ditanyakan. Nah, ini tips penting. Anggap aja ini aturan mainnya. Pas bikin budget buat internet, jangan pernah mepet sama harga di iklan. Selalu lebihin sekitar 15-20%. Anggap aja buat jaga-jaga. Ini biar keuangan kita aman dan gak pusing pas tagihan datang. Intinya, jadi pembeli cerdas itu nggak susah kok.
Cuma butuh satu kebiasaan baru. Selalu tanyakan pertanyaan sakti ini. Ini harganya udah sama pajak belum? Cuma dengan satu pertanyaan simpel itu, posisi kita sebagai konsumen jadi jauh lebih kuat dan gak gampang terkecoh lagi.